Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Nunung. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis busana batik. Ini adalah materi membatik untuk kelas 6 SD. Pada zaman dahulu, batik lebih berfungsi sebagai identitas dan kedudukan sosial. Batik tidak dipakai sebagai pakaian sehari-hari, hanya khusus untuk acara tertentu. Namun pada zaman sekarang, batik telah dipakai sebagai pakaian sehari-hari. Bahkan telah berubah fungsinya sebagai alat untuk rumah tangga. Yang pertama, batik yang digunakan untuk para bangsawan keraton. Motif batik yang digunakan bangsawan adalah motif larangan. Artinya, tidak boleh dipakai oleh masyarakat umum. Busana ini dikenakan oleh raja atau sultan, anggota keluarga kerajaan, dan juga abdi dalam. Contoh motif batik bangsawan keraton, yang pertama adalah motif sawat, kemudian motif parang rusak, cemukiran, sembagian hook, kawung, dan motif semen. Yang kedua, batik yang digunakan untuk pakaian sehari-hari masyarakat. Motif batik yang digunakan misalnya lunglungan, galaran, dan juga nitik. Kemudian untuk yang ketiga adalah busana batik untuk upacara adat. Contohnya upacara pernikahan dan juga upacara mitoni. Motif batik yang digunakan pada upacara pernikahan adalah motif batik Sidomukti, Sidoasih, Sidoluhur, atau Wahyu Tumurun. Kemudian untuk acara mitoni menggunakan motif Sidoluhur, Sidomukti, Truntum, Udan Liris, Sidoasih, Wahyu Tumurun, atau lasem. Jenis batik ada 3 macam, yaitu batik tulis, batik cap, kemudian yang ketiga batik tulis kombinasi cap. Ketiga jenis batik ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Untuk batik tulis biasanya menggunakan kain primisima, proses pemalaman lama, kemudian alatnya menggunakan canting tulis, batikan tidak rapi namun bolak-balik sama ya, gambarnya detail, tidak mudah luntur, dan baunya harum. Kemudian untuk batik cap, ciri-cirinya menggunakan kain mori prima, proses pemalaman lebih cepat jika dibandingkan batik tulis, menggunakan canting cap, batikannya rapi dan bolak-balik sama, gambarnya kurang detail, mudah luntur, dan baunya harum. Yang selanjutnya, batik kombinasi tulis dan cap menggunakan kain mori prima, proses pemalamannya lebih cepat, kemudian alat yang digunakan canting tulis dan canting cap, batikannya kurang rapi namun bolak-balik sama, gambarnya kurang detail, warna mudah luntur, dan baunya harum. Kemudian bagaimana cara membedakan busana batik dan busana bermotif batik? Maksudnya adalah
batik itu menggunakan malam, sedangkan busana bermotif batik biasanya hanya di print. Batik asli itu biasanya berbau khas lilin malam. Kalau batik printing itu bagian belakang itu lebih pudar. Pola batik tulis tidak sama persis ya, karena manual menggunakan tangan. Kemudian pola batik cap sering diulang-ulang. Kemudian di bagian ujung batik tulis ada nama pembuatnya. Jadi itulah bagaimana cara membedakan batik dan busana yang bermotif batik. Proses menciptakan motif batik mempunyai sejarah masing-masing dan mengandung makna ungkapan cipta, rasa, dan karsa. Makna dalam motif batik adalah sopan, santun, dan ajaran berperilaku baik, rajin belajar, bekerja keras, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.